Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah pagi hari ini sama-sama sebelum kita melakukan aktivitas kita, kembali kita akan mendengarkan renungan lewat sermon pagi kita. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Allah sumber segala berkat kita. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh kembali Tuhan dibenarkan oleh firman-Mu, yaitu kebenaran-kebenaran yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Biar Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau bawa hati dan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Kami siap Tuhan menerima firman dan renungan Engkau Tuhan yang akan memuat kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, mari renungan kita hari ini saya berikan judul bahwa ketika kasih membuat sebuah penantian terasa singkat. Ya. Ayat akan saya ambil dari Kejadian 29 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudaraku, kita hidup di zaman yang serba cepat ya. Kita saat ini hidup di zaman yang kelihatan begitu berjalan dengan sangat seperti kilat ya. Banyak orang ingin hasil yang instan, karir cepat naik, hubungan cepat bahagia, pelayanan cepat berhasil. Namun penelitian psikologi dan dari Stanford University menunjukkan bahwa kemampuan menjaga kepuasan ya berkaitan erat dengan kualitas hidup jangka panjang, yaitu hubungan yang lebih sehat, karakter yang lebih matang, dan keputusan yang lebih bijaksana. Alkitab jauh lebih dahulu mengungkapkan kebenaran ini melalui kisah Yakub di Kejadian 29 yang kita sudah dengarkan tadi. Kejadian 29 menceritakan Yakub yang bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Apalagi pekerjaan mengembalakan ternak bukan pekerjaan yang ringan. Namun ayat 20 memberikan sudut pandang rohani yang indah, yaitu penantian panjang itu dirasanya seperti beberapa hari saja oleh karena cinta di dalam hatinya, karena ada kasih di dalamnya. Ayat ini tidak sedang memuliakan kerja keras semata, tetapi menekankan motivasi kasih, motivasi sebuah hati. Kasih yang benar memberikan daya tahan dalam proses. Yakub tidak bekerja karena paksaan, melainkan karena tujuan yang ia kasihi. Kita bisa hidup dan belajar bahwa waktu terasa berat bukan karena lamanya, tapi karena hati yang tidak menemukan makna di dalamnya. Namun pasal ini juga jujur menunjukkan kenyataan hidup bahwa Yakub ditipu oleh Laban dan harus kembali menunggu. Ini mengajarkan bahwa kasih dan komitmen sejati tidak menjamin jalan hidup tanpa luka, tapi membantu seseorang yang setia di tengah ketidakadilan. Kejadian 29 ayat 20 menantang kita untuk bertanya, apa yang kita kasihi hari ini? Banyak orang menyerah di tengah proses karena mereka menyelamatkan hasil, bukan perjalanan. Ketika kasih kita diarahkan kepada Tuhan dan panggilannya, penantian tidak lagi menjadi beban, melainkan bagian dari pembentukan karakter, menjadi proses hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Tuhan sering bekerja melalui waktu dan penantian. Jika hari ini kita berada dalam proses panjang yang melelahkan, maka kasih yang benar akan memberi kekuatan untuk saudara dan saya bisa bertahan. Ketika kasih menjadi alasan kita menunggu waktu kehilangan kekuatannya untuk yang membuat kita lelah. Sekali lagi saya ulangi, ketika kasih menjadi alasan kita menunggu waktu kehilangan kekuatannya untuk melelahkan setiap kita. Artinya bahwa kita tidak akan menjadi lelah jika di dalam penantian kita menaruh kasih. Dan hari ini kita sama-sama merenungi apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jika kita mengasihi Allah kita dengan sungguh-sungguh, jika kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka proses yang akan terasa begitu panjang itu tidak akan membuat hati kita lelah, tidak akan membuat beban itu menjadi satu penderitaan. Tapi segala ujian, segala proses yang harus kita terima untuk menjadikan iman kita, membuktikan iman kita pada anak Allah, yaitu Yesus Kristus Allah kita, menjadi terbukti dan membangkitkan setiap hidup kita, menguatkan setiap iman kita,
Sehingga mari sama-sama kita mau meletakkan iman kita di dasar kebenaran, yaitu di dalam firman Tuhan, dan memberikannya dengan sentuhan kasih, bahwa kita mengasihi Tuhan bukan karena kita menginginkan sesuatu, tapi kita mengasihi Dia karena kita tahu Dia sudah memberikan sesuatu untuk kita, yaitu keselamatan, hidup yang kekal, bahkan pengorbanan yang begitu besar di atas kayu salib. Oleh karena itu mari kita berjalan dalam jalani hidup ini, bahkan mengisi tahun-tahun yang baru ini penuh kasih kepada tujuan hidup kita, itu menjadi serupa dengan Kristus. Mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Mengasihi Dia bukan karena Dia memberkati kita, tapi kita mengasihi kita karena kita tahu hidup kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diberi begitu banyak oleh Tuhan, tidak terhingga. Oleh karena itu mari kita sama-sama mau merenungi, merintrospeksi diri kita pagi hari ini. Seberapa besar kasih yang kita sudah berikan kepada Allah kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya sehingga kita tidak lagi merasa berat, tidak lagi merasa tertekan jika kita mengalami ujian atau proses dalam perjalanan kasih kita mengiring Tuhan. Atau sebaliknya, kita merasakan mengikut Kristus menjadi beban yang begitu berat. Menyalibkan diri adalah sesuatu beban yang sangat berat. Mematikan kedagingan menjadi sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena kita tidak mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita lebih mengasihi dunia dan segala kenikmatannya. Kita jauh lebih menikmati dunia dan segala isinya. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kembali kepada tujuan kita, yaitu memuliakan Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati kita, sehingga penantian yang kita jalani hari ini menjadi begitu indah untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Kau mengingatkan setiap kami. Tuhan, izinkan kami memberikan hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan ke dalam tangan Engkau. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ampuni kami jika hari ini atau kemarin Tuhan, kami lebih mengasihi apa yang kami miliki di dunia ini ketimbang Engkau Tuhan. Tapi izinkan kami Tuhan untuk kami boleh melalui proses ini, untuk kami belajar lebih mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dalam lagi. Hari lepas hari kami semakin jatuh di dalam pelukan, kami semakin tenggelam di dalam mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih ini boleh merubah kasih yang biasa dalam hidup kami menjadi kasih agape yang Engkau miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Izinkan kami menikmati kasih Engkau dan kami boleh mengasihi Engkau lewat setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.